Selamat pagi, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng saya, Rani Purwanti MSI di mata pelajaran PKN. Oke guys, sebelum kita mulai, lebih baik kita baca doa dulu ya. Yuk kita bismillah bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, biar dikasih kelancaran ya belajar kita hari ini ya. Gimana, udah nyiapin bukunya? Ballpoint? Atau apapun lah yang bisa membuat Anda mengingat. Tapi kalau misalnya Anda ingat sih nggak apa-apa. Nggak dicatat juga nggak apa-apa. Dicatatnya di sini Kak. Gitu. Mantap. Oke guys. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita ini belajar tentang apa? Good. Pinter sekali, benar. Kita belajar tentang pembagian kekuasaan. Oke, pembagian kekuasaan ada dibagi berapa? Dibagi berapa? Dua cara. Dibagi berapa cara, guys? Iya, betul. Dibagi ke dalam dua cara. Yang pertama, secara vertikal. Yang kedua, horizontal. Bu, kalau saya mau horizontal dulu baru vertikal boleh? Boleh. Nanti Anda buka-buka lagi ya buat ngingetin ya. Saya cuma mau sedikit nge-brainstorming, bukan brainstorming ya, apa ya? Nge-review aja biar Anda nggak lupa. Soalnya ada kaitannya materi yang minggu lalu sama materi minggu sekarang. Oke? Nih guys, Anda pernah nggak sih ngelihat televisi? Pasti pernah ya, atau ngelihat meme gitu, atau ngelihat apalah di sosial media gitu, sering yang happening banget, yang nge-hype banget, yang lagi rame banget. Menteri siapa sih yang selalu nongol? Kenapa sih beliau terus yang selalu nongol? Anda pernah mikir nggak ke sana? Atau I don't care gitu? Oh no. Ya, kalau I don't care juga, you don't care juga nggak apa-apa sih, karena Anda masih belum ada gambaran. Nah sekarang, kalau Anda sudah ada gambaran, ntar kita analisis bersama-sama ya. Anda belajar analisis ya. Oke, buat lebih ke fokus, karena saya orangnya nggak fokus, suka kemana-mana. Yuk kita bagi dulu pembelajaran kita ya. Yang pertama guys, lupa. Kita ini sekarang mau belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Itu yang mau kita bahas guys sekarang. Nah, biar nggak kemana-mana, tadi seperti yang saya bilang tadi, kita bagi dulu deh. Yang pertama kita ngebaginya ke kewenangan Presiden Republik Indonesia. Karena dari kewenangan ini nanti bisa ketahuan nih kenapa ada menteri-menteri. Oke? Terus yang kedua guys, yang kedua adalah tugas Kementerian Republik Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi Kementerian Republik Indonesia. Yang keempat, lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke deh, yuk langsung aja masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia. Minggu lalu udah agak dibahas sedikit kalau presiden, kalau lembaga kepresidenan, kalau presiden itu kan lembaga ya. Kalau Pak Jokowi adalah orangnya, seorang presiden. Kalau presiden itu lembaganya ya. Lembaga. Nah, kewenangan presiden itu guys sangat besar banget. Gede banget. Kenapa gede? Karena presiden itu bukan hanya kepala negara, tapi dia juga sebagai kepala pemerintahan. Makanya kewenangannya itu besar banget, tugasnya itu besar banget. Jadi gak bisa bekerja sendiri, perlu dibantu. Dibantunya oleh siapa? Nah itu oleh menteri. Jadi menteri itu apa? Menteri itu adalah pembantu presiden. Oke, biar Anda lebih jelas lagi, biar Anda tergambar lagi ya. Kewenangan presiden nih guys, kewenangan presiden ya, sebagai kepala negara dulu. Kewenangan presiden sebagai kepala negara yang pertama adalah memegang kekuasaan tertinggi di seluruh angkatan bersenjata. Maksudnya sebagai panglima tertinggi baik di angkatan udara, angkatan laut, angkatan
Angkatan Darat. Itu kewenangan presiden. Terus yang kedua guys, yang kedua adalah berhak menyatakan perang. Jadi perang sama enggaknya presiden boleh tuh menyatakan, saking gedenya, saking berwenangnya sebagai kepala negara. Terus membuat perjanjian perdamaian atas persetujuan DPR. Terus yang ketiga guys, yang ketiga itu melakukan perjanjian internasional. Itu kewenangan presiden sebagai kepala negara. Terus yang keempat adalah menyatakan keadaan bahaya atau darurat. Kayak sekarang ini nih guys, sekarang ini kita lagi bahaya atau darurat pandemi COVID-19. Bahkan kita udah jadi epicentrum. Nah itu adalah kewenangan presiden untuk menyatakan kalau kita ini lagi dalam keadaan darurat. Makanya kewenangan presiden itu untuk menyatakan, untuk mengambil keputusan mau lockdown atau enggak, atau mau PPKM atau mau PSBB. Nah itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Untuk apa? Untuk menyelamatkan rakyatnya. Jadi Anda sekarang tahu ya, siapa sih yang bikin PSBB atau PPKM. Tapi ntar deh, Anda analisis lagi. Itu baru gambaran awal ya. Terus yang kelima guys, yang kelima adalah mengangkat duta besar gitu ya, dan konsultan. Itu adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara. Oke, diulang ya. Jadi kewenangan presiden sebagai kepala negara yaitu yang pertama adalah sebagai panglima tertinggi di Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Terus yang kedua guys, yang kedua adalah menyatakan perang atau melakukan perjanjian perdamaian atas persetujuan DPR. Yang ketiga melakukan perjanjian internasional atas persetujuan DPR juga tentunya. Yang keempat adalah menyatakan keadaan bahaya atau darurat. Yang kelima, mengangkat duta dan konsultan. Itu tugas presiden sebagai kepala negara. Oke, sekarang kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, presiden pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengajukan perancangan undang-undang kepada DPR. Jadi RUU apa presiden boleh ngajuin ke DPR. Ya, kewenangannya ya. Yang ketiga adalah menetapkan peraturan pemerintah. Ntar deh Anda pasti sering-sering nemu nih peraturan pemerintah atau PP. Nah itu adalah kewenangan presiden. Terus yang keempat, membentuk dewan pertimbangan yang tugasnya memberikan nasihat kepada presiden. Contohnya ya, ada kantor staf kepresidenan atau staf sus millennials. Nah, ada Bapak Muldoko di sana. Oke. Terus yang kelima adalah mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang kelima adalah membahas dan memberikan persetujuan RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU tersebut. Jadi, Omnibus Law itu guys bisa dari presiden dulu rancangan undang-undangnya, terus ke DPR-in, dari DPR disahkan, baru disahkan oleh presiden dan oleh Kemenhumkam. Selalu aja keselibet lidah. Oke, jadi yang berhubungan dengan materi kita kali ini adalah tentang kementerian, adalah tugas presiden sebagai maksud saya kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri. Oke guys, jadi ada aturan hukumnya guys. Aturan hukumnya atau legal standingnya. Yang pertama adalah pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Terus yang kedua, pembentukan, pengubahan, pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang sepenuhnya. Keselak guys. Oke. Terus yang kedua itu peraturan presiden RI nomor 7 tahun 2015. Yang isinya mengatur tentang tugas pokok, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan, pergantian, pembubaran, penghapusan Kementerian Republik Indonesia, serta pengangkatan dan pemberhentian menterinya. Itu aturan Kementerian Republik Indonesia. Payung hukumnya nih, jadi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 dan peraturan pemerintah, peraturan Presiden RI nomor 7 tahun 2015. Oke. Alasan utama kenapa dibentuk kementerian. Seperti tadi di depan tadi, karena tugas presiden itu selaku kepala negara dan kepala pemerintahan itu besar sekali, jadi benar-benar butuh bantuan. Presiden itu dibantu oleh satu wakil presiden yang dipilih bersama dengannya di dalam pemilihan umum. Nah, tapi masih belum cukup guys, belum cukup dibantu sama wakil presiden doang. Presiden ini butuh orang-orang, butuh divisi-divisi untuk membantu tugasnya dia yang banyak banget untuk ngatur negara. Makanya dibentuklah kementerian-kementerian atau departemen-departemen. Oke guys. Itu alasannya kenapa dibikin kementerian-kementerian. Terus sekarang guys, tugas Kementerian RI. 1. Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, tugas Kementerian RI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Oke. Klasifikasi kementerian guys di negara Republik Indonesia ini ada berapa ya? Ntar ya kita lihat ya. Yang pertama guys, klasifikasinya itu berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya ya. Yang pertama itu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya itu tersebut dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Terus yang kedua guys, itu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jadi kementerian ini guys, kementerian yang di klasifikasi kedua yaitu kementerian yang ngebantu presiden buat nyuksesin tujuan pembangunan nasional, gitulah intinya ya. Yang pertama guys, Kementerian Agama. Yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, Kementerian Keuangan. Yang keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang kelima, Kementerian Kesehatan. Yang keenam, Kementerian Sosial. Yang ketujuh, Ketenagakerjaan. Yang kedelapan, Kementerian Perindustrian. Yang kesembilan, Kementerian Perdagangan. Yang kesepuluh, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ke-11, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 12, Kementerian Perhubungan. Gimana ya hubungan aku sama dia? Ngaco.
Yang ke-14 Kementerian Pertanian. Yang ke-13 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang ke-15 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 16 Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang kemarin menterinya korupsi. Yang ke-17 Kementerian Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ke-18 adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi ada 18 kementerian yang tujuannya untuk mensukseskan tujuan pembangunan nasional. Tadi yang pertama, yang nomenklaturnya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. Yang sekarang kementerian yang tugasnya untuk membantu Presiden menyukseskan tujuan pembangunan nasional ada 18 kementerian. Nanti Anda lihat di sini nih. Ya, Anda bisa lihat di sini. Sengaja saya lama-lamain ngomongnya biar Anda bisa nyatet dulu. Nah, sekarang yang ketiga guys, menurut klasifikasinya, yang ketiga kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, maksud saya nggak pakai dan. Diulang ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Yang ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau lebih sering dikenal dengan Kementerian BUMN. Yang keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Yang kelima, Kementerian Pariwisata. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. 8. Kementerian Sekretariat Negara. Oke, jadi ada 8 kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Ada 3 yang namanya terdapat di dalam undang-undang. Ada 18 yang ngebantu buat pembangunan, tujuan pembangunan nasional. Ada 8 yang kementerian yang nangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Jadi biar lebih jelek gitu loh pemerintahnya, program-programnya di yang koordinasinya 8 kementerian ini. Lalu guys, ada juga nih Kementerian Koordinator. Jadi ada koordinatornya, ada apa sih yang koordinirnya gitu ya di antara kementerian-kementerian itu. Jadi Kementerian Koordinator juga melakukan koordinasi, sinkronisasi urusan-urusan kementerian-kementerian yang berada di ruang lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian. Jadi yang tugas-tugasnya sama nih, yang yang sejalan dikoordinatorin oleh satu menteri gitu. Yang pertama guys, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kalau disingkat, Menko Polhukam. Nah, siapa Menko Polhukam? Iya, Bapak Mahfud MD untuk yang sekarang ya. Bapak Mahfud MD ini, koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini mengkoordinir atau sebagai koordinator dari kementerian. 1. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi. Jadi itu alasannya kenapa Bapak Mahfud MD sering muncul nih di televisi nih sebagai bukan juru bicara
Yang ordinir itulah jadi segala-segala urusan Kementerian Dalam Negeri, segala-segala urusan luar negeri, pertahanan, HAM, yang kayak begitu Bapak Mahfud MD yang bicaranya ke depan. Makanya Bapak Mahfud MD sering tuh nongol di TV. Nah, jadi itu alasannya guys ya. Jadi sekarang tahu kenapa beliau yang sering muncul. Kenapa nggak Bapak Prabowo gitu ya sebagai Menteri Pertahanannya. Karena ada koordinatornya Bapak Mahfud MD. Gitu. Oke, next. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi ini membawahi atau mengkoordinir kementerian-kementerian di bawahnya. Itu satu, Kementerian Keuangan guys. Yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, atau Badan Badan Pertanahan Nasional. Typo, keselipet lidah, keselip tang. Terus yang kesembilan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ke-10, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Jadi Menko Ekonomi itu Ekuin, maksudnya ekonomi Indonesia gitu. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi itu mengkoordinir kementerian-kementerian yang berhubungan dengan kemajuan atau yang berhubungan dengan ekonomi kayak begitu deh. Kebayangkan? Saya ulang ya. Yang pertama di bawahnya itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Badan Usaha Milik Negara selanjutnya. Dan yang ke-10 guys, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Itu yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. Oke, next. Yang ketiga guys, yang ketiga itu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Maksudnya apakah manusia dibangun itu dibikin tembok-tembok? Enggak, tapi yang dibangun itu adalah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi tetap yang dibangun itu jiwanya dulu guys. Biar kalau jiwanya sudah stabil, jiwanya sudah oke, badannya juga pasti sehat. Makanya di lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, jadi guys, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu ada beberapa kementerian, ada 7 kementerian. Yang pertama guys, yang pertama itu adalah Kementerian Agama. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang ketiga adalah Kementerian Kesehatan. Yang keempat, Kementerian Sosial. Yang kelima, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah kan, lihat, ke jiwa semuanya, ngebangun manusia yang seutuhnya sehat gitu loh. Itu di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Oke, next itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Reformasi. Nggak pakai reformasi kayaknya ya. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Siapa menterinya? Iya, Anda pintar. Bapak Luhut Binsar Panjaitan.
Oke, di kementerian ini, kementerian koordinator ini mengkoordinir satu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, Kementerian Perhubungan. Yang ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Kementerian Pariwisata. Oke, jadi Bapak Luhut ini sebagai koordinator dari 4 kementerian-kementerian tersebut. Yang pertama tadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berhubungan dengan tambang-tambang guys. Jadi kalau tambang-tambang itu kan deket-deketnya ke investasi. Terus yang kedua Kementerian Perhubungan. Yang ketiga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan yang keempat Kementerian Pariwisata. Makanya ada investasinya karena ada Kementerian Pariwisata di situ. Karena biasanya di bidang pariwisata itu sering narik-narik investor asing atau investasi-investasi yang wow gitu ya. Jadi dikoordinir oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Guys, sekarang kita cek ya. Kita cek. Maksudnya kita ngomongin yang agak terakhir dalam pembahasan hari ini, yaitu adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi ntar kita cek siapa aja atau lembaga apa aja yang termasuk ke dalam lembaga pemerintahan non-kementerian. Jadi dulu guys, dulu itu namanya bukan lembaga pemerintahan non-kementerian, tapi lembaga pemerintahan non-departemen. Cuma sekarang dirubah namanya. Dan dasar hukumnya itu guys, dasar hukumnya itu adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 atau tahun 2001. Sama aja ya, coba bikin pusing doang. Jadi dasar hukumnya guys, ini dibikin lembaga-lembaga ini. Lembaga-lembaga ini lembaga-lembaga apa sih? Lembaga-lembaga yang ngebantu tugasnya presiden juga, tapi pertanggungjawabannya enggak secara langsung kepada presiden, beda sama menteri. Kalau tadi kementerian-kementerian itu pertanggungjawabannya langsung kepada presiden. Kalau yang lembaga-lembaga ini guys, yang lembaga-lembaga ini pertanggungjawabannya melalui menteri, tapi langsung memang ke presiden, cuma disampaikan ini sama menteri dulu. Jadi ke menteri dulu baru ke presiden, itu yang ngebedainnya ya. Oke, sekarang kita cek guys. Kita cek siapa aja sih, lembaga apa aja sih yang masuk ke dalam lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama guys, yang pertama adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Badan Informasi Geospasial atau BIG. Pernah dengar? Pasti yang ini pernah dengar nih. Yang ketiga guys, yang ketiga adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang keenam adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang ketujuh, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Yang kedelapan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Yang kesembilan, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang ke-10 adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang ke-11 adalah Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang ke-12, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Next, Badan Pengawas Teknologi Nuklir
atau Bapeten. Next, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sering ya dengar BPOM ya? Terus yang ke-15 guys, yang ke-15 adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Ke-16, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapeda. Ke-17 adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BNPPT. Ke-18, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ke-19 ada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ke-20 ada Badan Pusat Statistik atau BPS. Ke-21 ada Badan SAR Nasional atau Basarnas. Yang ke-22 ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Ke-23 ada Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan. Yang ke-24 ada Badan Urusan Logistik atau Bulog. Yang ke-25 ada Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Ke-26 ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Ke-27 ada Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas. Ke-28 ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ke-29 ada Lembaga Pembangunan dan Antariksa Nasional. Hebat ya, kita punya ada badan yang ngomongin tentang antariksa ya. Mantap. Ke-30 Lembaga Sandi Negara. Dan ke-31 adalah Lembaga Perpustakaan Republik Indonesia. Yeay. Jadi ada 31 lembaga dan bukan 31 ya, jumlah kesemuanya itu ada 31. Ada 24 badan dan sisanya lembaga itu yang disebut kepada lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke, nanti Anda masih bisa catat nih di sini dan di sini. Ya. Udah deh. Daripada Anda semakin pusing karena banyaknya kementerian-kementerian, dan semoga Anda agak sedikit ada gambaran sedikit, tapi biar Anda lebih paham guys, coba untuk tugasnya kali ini Anda mencoba menganalisis apakah penanganan COVID-19 sudah sesuai dengan tupoksi dari kementerian, ataukah sesuai dengan ataukah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki presiden. Jadi presiden mempunyai kewenangan itu tadi kan, yang tadi itu. Jadi dipilih aja deh gimana kewenangan Bapak Presiden gitu. Ya. Ntar deh, dibaca aja deh untuk lebih jelasnya di tugas Anda di classwork. Oke, saya tunggu. Gaje ya. Nggak apa-apa deh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.